Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Eh, untuk video ini saya akan membagi dua versi. Video pertama untuk materi lanjutan di bab 3, dan video kedua itu kisi-kisi untuk UTS nanti. Sebelum kita masuk ke materi yang saya akan sampaikan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi di bab 3, materi lanjutannya yaitu tentang fi'lul mudhari. Ya. Kemarin di bab 2 ya, atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan fi'il mudhari dari huwa atau subjeknya huwa atau Ahmad dan lain-lain, atau subjeknya Fatimah dan atau hiya. Fatimah ini bisa mewakili siapa saja yang perempuan, khususnya muannas dan ana. Kalau huwa itu diawali oleh hiya, kalau hiya diawali oleh ta, kalau ana diawali oleh alif. Contoh misalnya ya'malu. Ada lagi contoh yaskunu. Kemudian kalau hiya berubah jadi ta'malu atau taskunu. Kalau ana a'malu atau askunu. Nah, jadi perubahannya itu di awal huruf, di awal katanya ya, dari ya ke ta dan ke alif. Sebelum masuk perubahan fi'il mudhari ke anta dan hiya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu dhamir anta dan apa itu dhamir anti. Anta dan anti dalam bahasa Arab lil mukhatab. Apa itu lil mukhatab? Lil mukhatab itu bisa diartikan itu adalah lawan bicara. Misalnya kalau anta itu kan kamu ya, sedangkan anti untuk perempuannya. Misalnya saya menanyakan ke kabar ke Fahri misalnya, tempat tinggalnya di mana misalnya, di mana tempat tinggalmu Fahri? Otomatis orang yang saya ajak bicara itu di sekitar saya yang menjadi lawan bicara. Sama kayak anti, misalnya saya tanya ke Fatimah misalnya, di mana kamu tinggal wahai Fatimah? Ya kan, pasti orangnya di sekitar di sekitar saya. Itu lawan bicara, anta dan anti. Contoh adalah kaifa haluka anta. Nah, kita menanyakan kabar, ya. Yang kita tanyakan kabar itu pasti orangnya ada di sekitar kita. Lil mukhatab atau lawan bicara. Lawan bicara. Berbeda kalau huwa atau hiya, ini lil ghaib. Artinya orangnya tidak ada, mungkin tidak ada di sekitar kita. Contoh, kita lagi membicarakan Muhammad misalnya, dia adalah orang yang pintar. Muhammad itu mungkin tidak ada di sekitar kita. Kita membicarakan Fatimah. Fatimah itu dia orang yang pintar. Ya, mungkin Fatimah tidak ada di sekitar kita. Kalau saya sering mencontohkan tuh ketika kita menggibah atau menggosip orang. Misalnya kita pakai bahasa kata gantinya inya tuh nah. Nah, inya itu pasti orangnya tidak ada di sekitar kita, jauh. Makanya lil ghaib, orangnya mungkin tidak ada di sekitar kita. Beda lil mukhatab, itu adalah lawan bicara. Meskipun lawan bicaranya lewat telepon, ya tetap
orang itu ya lawan bicara, meskipun tidak di sekitar kita secara harfiah ya, tapi itu adalah lawan bicara yang pasti di sekitar kita. Oke. Nah, kita ambil misalnya ya malu. Ahmad ya malu. Nah, kalau Ahmad ini diganti anta itu bagaimana? Sedang dan anti itu bagaimana? Contoh, kalau anta itu rumusnya tak di awal. Anta tak malu. Kalau anti ini agak berbeda sedikit, tak di awal plus ya nun di akhir. Tak malina. Kita fokus ke anta dulu. Ini sama ya, artinya gampang, tinggal merubah awalnya tak, sama kayak hia yang awal hurufnya tak. Sedangkan anti ini agak berbeda, di awalnya tak dan diakhiri ya dengan nun di akhir kata. Oke. Kita bahas yang anti secara spesifik. Contoh ya malu. Huwa ya malu misalnya. Nah, kalau anti itu ya-nya ini diganti tak. Tak ma. Dan diakhiri ya dengan nun. Jadi di huruf akhir ditambah ya dengan nun. Dan dibaca i. Nah, tak malu ini. Nah, karena susah kan tak malu ini, jadi yang dhamma ini dikasrahkan jadi tak malin. Oke, rumusnya ta plus ina di akhir. Atau ya dengan nun. Contoh lain, anti taskunina. Atau tusolina. Misalnya saya menanyakan ke Fatimah di mana dia tinggal, aina taskunina, atau dia menanyakan di mana Fatimah salat, aina tusallina. Misalnya Fatimah sebagai lawan bicara saya. Oke. Jadi itu ya. Jadi kalian hafalkan ini rumus-rumusnya. Kemudian fi'lul mudhari ya. Itu sebenarnya ada 14 perubahan bentuknya. Menyesuaikan dhamir yang ada 14. Yang kita pelajari hanya 5. Huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Nah, kalian ya mau tidak mau kalian harus hafalkan salah satu contoh katanya ya sebagai bahan pertimbangan, atau dalam istilah shorof itu wazannya. Untuk kita ambil ya'malu. Kalau hiya tak malu. Anta sama tak malu. Kalau anti tak malina. Ana a'malu. Oke. Nah, dari yang kalian hafalkan ini, kalian bisa rubah. Misalnya kata yaskunu. Kalau mau merubah ke anta bagaimana? Kalau mau merubah ke anti bagaimana? Kalau mau merubah ke ana itu bagaimana? Tinggal kalian hafalkan salah satu ini yang malu misalnya jadi sebuah pertimbangan atau wazan. Contoh lain misalnya adhabu, ana adhabu, dirubah ke huwa bagaimana, dirubah ke hiya bagaimana, dirubah ke ana bagaimana, dirubah ke anta dan anti bagaimana. Yusolli misalnya. Nah, ini asal kalian hafalkan perubahan dari 5 itu, maka otomatis rumusnya kalian paham, rumusnya kalian hafal, maka kalian akan bisa merubah dengan mudah. Misal ada percakapan antara Ahmad dan Fatimah misalnya, menanyakan kabar Fatimah, menanyakan dia kerja di mana, aina ya malu misalnya, ya Fatimah ana a'malu fil masrif misalnya.
Ya'malu di sini kan keliru. Karena ini adalah percakapan lil mukhatab. Orangnya masih di sekitar. Maka yang tepat digunakan ya'malu itu domirnya anti. Karena Fatimah perempuan. Jadi bukan ya'malu tapi kalian ingat kalau anti itu tak dan ya'nun di akhir ta'malina. Oke, seperti itu. Banyak contohnya ya di bab 3 menanyakan aina taskunu, di mana kamu tinggal, atau aina ta'malu, di mana kamu bekerja. Kalau atau anta, kalau anti taskunina misalnya. Kalau ta'malina. Jadi perubahannya di sana. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana membedakan ketika fi'il itu domirnya hiya atau anta? Caranya yang pertama, konteks kalimat. Makanya saya jelaskan tadi kalau hiya itu lil ghaib, kalau anta lil mukhatab. Ini pasti lawan bicara. Nah, ini bisa jadi orangnya tidak ada. Bukan lawan bicara. Nah, kalau lawan bicara seperti dalam bahan ajar itu biasanya narasinya teks. Yang misalnya Fatimah titik 2 Ahmad. Nah, ini lawan bicara. Nah, kalau orangnya tidak ada itu misalnya narasinya teks. Teks panjang gitu. Ada di bab 2 kalau tidak salah. Itu menggunakan domir hiya dan domir huwa. Misalnya kayak gini, bukan Fatimah, coba kita coret dulu. Sini Muhammad, Ahmad dan Muhammad berbicara. Aina misalnya, tak malu, meskipun sama, ya. Ini domirnya anta karena konteksnya percakapan, bukan hiya. Cara yang kedua, kalau ini muannas, perempuan, dan ini mudzakkar, laki-laki. Hiya ini bisa diganti Fatimah, Salma dan segala macam. Kalau anta ya anta, tidak bisa diganti. Nah, okay. Jadi konteksnya lihat domirnya. Ini laki-laki, jenisnya mudzakkar dan muannas. Mungkin itu untuk video pertama. Kita akan lanjut ke video kedua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.